Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Haleluya, puji hamuma debata di bagasan habadionai. Puji hamuma ibana di hajak kajang ni hagogo onai. Pujilah Tuhan di tempat kudusnya. Sahabat yang diberkati Tuhan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat menjalani setiap waktu kita hingga saat ini, di mana Tuhan memperkenankan kita untuk merenungkan firman-Nya, dan kita diizinkan untuk boleh bersama-sama menikmati setiap hal yang ada dalam hidup kita ini. Segala hal dapat mendorong kita, memotivasi kita untuk memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Kita dapat merasakan bagaimana Allah bertindak dan menuntun kita setiap hari yang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita jalani. Seperti pemazmur yang bernyanyi bagi Tuhan sebab keperkasaan Tuhan yang menolong, yang menyertai. Di manakah Allah yang dipuji itu bersemayam? Tentu dalam tempat kudusnya. Dalam konteks pemazmur, tempat kudus yang dimaksud adalah bait suci. Walau tempat atau gedung tidak dapat menghambat atau membatasi Allah yang kita sembah. Namun dari mazmur ini kita melihat bagaimana mazmur pujian ini dinyanyikan dalam ibadah dan dinyanyikan dengan bersahut-sahutan atau secara bergantian, responsoria demikian. Allah juga dipuji dalam cakrawala yang kuat, sebab semua ciptaan Tuhan menunjukkan keperkasaan Allah. Allah patut dipuji karena Dia adalah Allah yang perkasa, yang telah nyata melalui karya penyelamatan yang telah dikerjakannya. Dia adalah Allah yang maha besar, yang telah melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Sekarang bagaimana Allah kita puji dalam kehidupan kita? Dengan semangat, pemazmur menganjurkan supaya umat Tuhan memuji Allah dengan menggunakan segala alat musik yang dikenal dan biasa digunakan pada waktu ibadah. Misalnya, memuji Tuhan dengan sangkakala, dengan gambus, dengan kecapi, dengan rebana, seruling, ceracap, bahkan dengan dendang. Alat musik ini dapat beriringan dengan nyanyian dan tarian. Ketika bangsa Israel bebas lepas dari kejaran tentara berkuda Mesir dan dapat menyeberang laut Teberau, maka Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Dan selanjutnya Miriam, saudara perempuan Harun, beserta semua perempuan mengambil rebana di tangannya masing-masing dan memukulnya serta menari-nari sembari bernyanyi. Menyanyilah bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Alat musik, nyanyian dan tarian menjadi sarana umat manusia untuk mengekspresikan puji-pujian kepada Tuhan. Karena yang terutama menjadi pokok pujian seperti yang diungkapkan pemazmur adalah orang yang memuji itu, yaitu segala yang bernafas, yaitu manusia dan semua ciptaan Tuhan patut menyanyikan pujian bagi Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita senantiasa memuji nama Tuhan di dalam setiap waktu kita
sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ingatlah, memuji Allah merupakan tujuan dari seluruh ciptaan dan harus menjadi nafas dari seluruh ciptaan. Memuji Tuhan dalam setiap derap langkah dan perjalanan hidup kita menjadi satu hal yang kita lakukan dengan senang hati. Memuji Tuhan akan berdampak positif bagi diri kita yang memuji Tuhan. Memuji Tuhan adalah bagian yang harus kita lakukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Melalui segala hal yang kami lakukan, Engkaulah yang kami tinggikan. Biarlah dalam setiap waktu, keadaan, apapun yang kami hadapi, kami selalu terhubung kepada Tuhan melalui puji-pujian dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.